Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Awaludin dengan NIM 21132010004. Di video kali ini saya akan menjelaskan dengan DFA. Tapi pertama-tama sebelum itu kita bahas dulu apa sih itu DFA. DFA adalah otomata yang selalu menuju state tunggal tertentu setelah membaca sembarangan baris input. Jadi dia tidak berurutan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dulu untuk codingan simpan file sebelum ke programnya. Di sini saya jadi di sini saya meringkas program Pascal ini dan menjadi seperti ini ke dalam C++. Nah, pertanyaannya kenapa kok sedikit? Dikarenakan di sini tidak bisa mengcustom tempat penyimpanannya sendiri. Jadi di sini saya menggunakan offstream, file simpan, dan teksnya sudah ada. Jadi nama filenya, file teks atau notepadnya sudah ada gitu. Jadi file namanya tba teks gitu. Tapi sebelum itu harus mengaktifkan dulu include fstream. Nah, lalu di sini kita bisa menginputkan. Di sini ada banyak kata-katanya. Untuk program ini disetting seperti Notepad di Windows. Nah, lalu kita bisa masukkan line yang diinginkan. Line di sini adalah seperti jalurnya. Jadi jalur dalam DFA yang menuju kemana sesuai yang diketik. Akan tetapi yang diinputkan hanya A dan B. Jadi tidak bisa C. Seperti itu. Nah, jadi untuk hasil codingan program simpan data akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi kita bisa masukkan line satunya, terserah mau seperti apa. Misalnya ABAB, AABB, seperti itu. Nah, saya akan memasukkan ABB. Enter. Nah, program ini akan disimpan pada teks notepad tersebut. Lalu program selanjutnya yaitu program baca data. Nah, di sini yang dimasukkan bisa dikeluarkan lagi. Nah, di sini saya ringkas menjadi seperti ini. Jadi di sini kita baca data, membuka data dari tba teks, lalu memakai looping while untuk membaca berulang kali agar tidak ada yang tertinggal, huruf yang tertinggal atau teks yang tertinggal. Kita memakai char buffer untuk pengenalannya sebagai char. Nah, tidak lupa juga memakai fstream juga. Lalu setelah itu kita akan menjalankan programnya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini isi dalam notepad atau teks teba tersebut.
ABB. Lalu yang selanjutnya ada program DFA itu sendiri. Nah, dikarenakan banyak program yang ada di Google, namun saya mengambil sedikit dan memodifikasinya. Jika di dalam Google hanya terdapat 3 state dari start, state 1, dan state 2. Nah, saya memodifikasinya menjadi 3 state atau 4 state karena termasuk yang start. Lalu di sini juga memodifikasinya untuk menerima program teks notepad yang tadi untuk dibaca dan dimasukkan untuk mengetahui hasilnya diterima atau ditolak. Nah, di sini kita pakai stdio.h, string h, fstream, dan iostream. Di pertama ini kita membuat in dfa sama dengan 0, jadi tanpa nilai terlebih dahulu. Nah, untuk startnya kita memakai char c. Nah, lalu memakai if else. If-nya jika char tersebut bernilai a, maka hasilnya 2. Lalu jika tidak, hasilnya 1. Lalu yang state 1, jika char C bernilai B, maka 0. Jika tidak, bernilai 3. Untuk state 2, jika char C bernilai A, def A sama dengan nilainya 0. Jika tidak, bernilai 3. Nah, untuk state 3, jika char C bernilai B, maka 2. Def-nya sama dengan 2. Jika tidak, def-nya sama dengan 1. Lalu membuat in diterima. Di sini kita memakai char buffer lagi agar terhubung dan memakai if stream. If stream baca. Kita baca teks dari notepad tersebut yang bernama tba text titik teks ya. Lalu memakai pengulangan while untuk membaca buffernya. Nah, lalu di sini ada in i len sama dengan start len. Di sini len sama dengan start len adalah pengkonversian dari char ke in. Jadi agar mudah dimasukkan kepada in len-nya untuk ini, untuk pengurutan for. Jadi menggunakan i sama dengan 0, lalu i lebih dari len. Len di sini adalah isi dari char tersebut, dari teksnya kemudian jadi angka, isi dari per charnya. Nah, lalu jika dfa sama dengan 0, s buffer sama dengan f buffer i. Jadi kita menentukan ganjil dan genapnya tergantung dengan pemilihan ini. Dari mulai start, state 1, state 2, state 3. Nah, ganjil genapnya. Jadi jika bernilai ganjil, maka akan ditolak. Jika bernilai genap, akan diterima. Seperti itu. Di sini baca close, lalu di sini code buffer. Code di sini untuk menampilkan teksnya lagi, teks notepad. Nah, kenapa code di sini tidak dimasukkan ke dalam? Karena akan menimbulkan pembacaan berulang. Jadi lebih baik di luar while atau loopingan. Jadi teks yang terbaca cuma 1 kali. Nah, lalu ini
in main-nya, in main di sini hanya untuk teks diterima atau ditolak saja. Nah, seperti itu. Mungkin agak susah untuk dimengerti. Jadi, sebagai contoh, saya menggunakan gambar seperti ini. Nah, karena sama 4 state dan di settingnya juga sama, di sini kita coba. Dikarenakan tadi pada program baca teksnya adalah ABB, sama seperti ini. 0 itu untuk penggambaran A dan 1 itu untuk penggambaran B. ABB. Nah, jadi untuk 0 itu A, 1 itu B. Dan hasilnya kan ABB. Pada program baca tersebut juga sama. Jadi kita langsung ke program DFA-nya. Apakah sama hasilnya ditolak? Nah, jadi hasilnya ABB ditolak, sama. Kenapa ditolak? Dikarenakan kita dari key 0 terus ke 0 itu ke key 2, lalu ke key 1, ke key 3, lalu ke key 1 ke key 3 ke key 2 lagi. Jadi tidak langsung ke key 0. Nah, bagaimana jika 1010 atau BABA? Nah, kita coba ya. Kita ke program simpan data. Nah, di sini kita masukkan BABA. Lalu enter. Nah, untuk mengecek lagi kita pakai program bacanya untuk memastikan apakah masuk atau tidak BABA tersebut. Lain BABA. Nah, terbaca BABA. Lalu enter. Lalu pada program DEVA-nya nah, BABA diterima. Kenapa diterima? Dikarenakan dari key 0 kita ke B, yang artinya ke atas, ke key 1, ke A, berarti 0 ini ke key 3, lalu B lagi ke key 2, lalu 0 ke key 0, atau A ke key 0. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika yang seperti di bawah ini? 11011101. Berarti B, B, BB, A, BB, AB. Nah, kita coba. BBA, BBAB. Enter. Lalu memastikannya harus memakai program baca. Nah, sudah ya, BBA, BBAB.
Lalu kita coba ke program DFA. Ditolak. Nah, kenapa ditolak? Karena dari Q 0 kita ke 1, lalu Q1 ini ke 1 atau ke B, artinya balik lagi ke 0, lalu dari Q0 lagi ke Q1, nah lalu balik lagi, ini berulang. Jadi ini berulang dari Q1 lalu ke Q2. Nah, di Q2 di sini ke 1 atau ke B ke Q3, lalu balik lagi ke Q2. Nah, lalu ke 0 ini ke A, ke Q0, lalu 1 akhirnya ke Q1. Jadi tidak final di Q0 lagi. Jadi seperti itulah presentasi yang saya jelaskan, dan hanya segitu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.